Oke. Selamat sore semuanya. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang query optimization. Di sini kami menganalisis query optimization pada DB menggunakan dataset online retail. Query optimization merupakan teknik yang digunakan untuk meningkatkan performa query agar proses pencarian dan pengolahan data menjadi lebih cepat dan efisien. Pada praktikum ini digunakan DBMS DAFDB sebagai column oriented database untuk melakukan beberapa teknik query optimization. Dataset yang digunakan adalah online retail dataset yang berbentuk CSV dan berisi data transaksi penjualan online. Optimization yang diimplementasikan yaitu filtering, projection, predicted pushdown, projection pushdown, dan indexing. DAFDB adalah column oriented database management system yang dirancang untuk analytical processing. DAFDB ini cocok digunakan untuk data analitik karena memiliki performa yang cepat untuk membaca data dalam jumlah besar. Kelebihan DAFDB ini ringan dan mudah digunakan, dapat membaca file CSV secara langsung, mendukung execution plan, dan mendukung cocok untuk data analis. Untuk dataset yang kami gunakan yaitu online retail dataset dengan format dataset menggunakan format relational kolumnar berbentuk CSV dengan isi datasetnya ada variabel kolom dan deskripsi ada 8 kolom. Untuk karakteristik dataset ini memiliki lebih dari 500.000 data transaksi, dataset berbentuk tabular dan relasional, dataset cocok untuk query optimization karena ukuran datanya cukup besar, dan data sering digunakan untuk analytical pre-processing. Kemudian persiapan datasetnya yaitu untuk membaca dataset menggunakan Pandas. Di sini dibaca menggunakan import Pandas ASPD. Kemudian disimpan dataset menjadi CSV normalnya, ini DF to CSV. Kemudian datasetnya di-load ke DAFDB, yaitu import DAFDB, dan mencek jumlah datasetnya. Datasetnya itu sekitar 541.000. Selanjutnya, query optimization akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, query optimization yang pertama itu filtering. Filtering digunakan untuk mengurangi jumlah data yang diperoleh dengan menambahkan kondisi where. Sebelum optimization, query-nya itu select from retail. Jadi cara membaca query-nya ini, query mengambil seluruh data dan seluruh kolom dari tabel retail. Fungsinya itu untuk menampilkan semua data transaksi, tapi kekurangannya itu membaca seluruh data tidak efisien dan rantainya itu besar. Nah, setelah optimization, itu pakai query select from retail where quantity-nya lebih dari 10. Jadi cara membaca query-nya ini, query mengambil seluruh kolom, tetapi hanya data dengan quantity lebih dari 10. Fungsinya itu untuk menampilkan transaksi dengan jumlah pembelian lebih dari 10. Selanjutnya, execution plan. Jadi query stage-nya itu yang pertama table scan, lalu filter quantity-nya yang lebih dari 10 itu, setelah itu output result-nya. Buat rule-nya itu, filtering rule-nya itu query hanya memproses data yang memenuhi kondisi jumlah row yang diproses menjadi lebih sedikit. Jadi analisis sebelum dan setelah optimisasi, yang pertama itu, kalau sebelum itu membaca semua data, setelah optimisasi itu hanya membaca data tertentu. Lalu kalau sebelum itu runtime-nya lebih lama, setelah optimisasi runtime-nya lebih cepat. Kalau sebelum optimisasi itu tanpa filter, kalau after-nya itu menggunakan filter.
Selanjutnya projection. Projection digunakan untuk mengambil kolom yang diperlukan saja. Jadi sebelum optimisasi, query-nya itu select from retail where quantity lebih dari 10. Tapi kekurangannya itu semua kolomnya itu dibaca sehingga memorinya jadi lebih besar. Setelah optimisasi, menggunakan query select customer ID, quantity, country. Jadi cara membacanya, query ini hanya mengambil kolom customer ID, quantity, dan country dengan quantity lebih dari 10. Fungsinya itu menampilkan pelanggan, jumlah pembelian, dan negara pelanggan. Untuk execution plan-nya itu explain, analyze, select customer ID, quantity, country from retail where quantity lebih dari 10. Jadi query stage-nya ini pertama table scan, lalu filter quantity lebih dari 10, projection kolom tertentu, lalu output result-nya. Jadi rule-nya di sini hanya membaca kolom yang diperlukan, penggunaan memorinya lebih kecil, dan proses query-nya ini lebih cepat. Untuk analisis sebelum dan sesudah optimisasinya, yang pertama kalau sebelumnya itu select, setelahnya itu memilih kolom tertentu. Sebelumnya ini membaca semua kolom, setelahnya ini membaca kolom penting saja. Sebelumnya ini memori besar, setelahnya itu memorinya lebih kecil. Selanjutnya predicate pushdown. Predicate pushdown adalah optimization di mana filtering dilakukan saat filenya dibaca. Cara membaca query-nya itu DuckDB membaca file CSV, lalu langsung memfilter data dengan quantity lebih dari 50. Fungsinya untuk mengurangi data yang dibaca sejak awal proses. Untuk execution play-nya, di sini ya, quantity lebih dari 50. Query stage-nya itu yang pertama CSV scan, kedua predicate pushdown-nya, ketiga projection, lalu output result-nya. Untuk rule-nya, yang pertama filtering dilakukan saat membaca file, lalu mengurangi jumlah data yang dibaca, lalu meningkatkan performa query. Untuk analisisnya, jika tanpa predicate pushdown dan dengan predicate pushdown, yang pertama itu kalau tanpa predicate pushdown itu membaca seluruh data, prosesnya lebih berat, runtime-nya lebih lama. Tapi kalau menggunakan predicate pushdown, itu data akan dibaca yang hanya diperlukan saja, prosesnya juga lebih ringan, dan runtime-nya lebih cepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ada projection pushdown. Nah, projection pushdown ini digunakan untuk membaca kolom yang diperlukan sejak awal. Query-nya itu ada di select customer ID from read CSV auto online retail where quantity lebih dari 50. DuckDB hanya membaca kolom customer ID dan quantity karena tadi kita hanya mendeklarasikan untuk customer ID dan kuantitinya. Fungsi query-nya itu mengurangi jumlah kolom yang diproses. Execution plan-nya itu ada explain, analyze, select customer ID from read CSV auto where quantity lebih dari 50. Dengan query stage-nya CSV scan, projection pushdown, predicate pushdown, dan output result. Nah, project pushdown rule-nya itu yang pertama hanya membaca kolom penting, mengurangi penggunaan memori, dan meningkatkan efisien query. Jadi, sebelum menggunakan projection pushdown, itu query akan membaca semua kolom, penggunaan memorinya besar, dan prosesnya lebih berat. Sedangkan ketika menggunakan ini, query-nya akan membaca kolom tertentu saja, memorinya lebih kecil, dan prosesnya lebih ringan. Selanjutnya ada indexing. Nah, indexing ini digunakan untuk mempercepat proses pencarian data. Cara membuat indeks yang pertama itu ada create index IDX underscore customer on retail customer ID. Query-nya select from retail where customer ID. Di sini masukkan customer ID-nya. Lalu query akan mencari data pelanggan dengan customer ID yang telah dimasukkan. Fungsinya adalah untuk mempercepat pencarian data pelanggan. Execution-nya itu ada explain, analyze, select from retail where customer ID. 17850 di sini contohnya. Lalu query stage-nya itu ada index scan, filter customer ID, dan output result-nya. Untuk optimization rule, itu yang pertama, indeks membantu pencarian data lebih cepat, mengurangi scanning seluruh tabel.
Sebelum indexing, full tabel akan di-scan, runtime-nya lebih lama, dan akan membaca semua data. Setelah menggunakan index, akan ada index scan, runtime-nya lebih cepat, dan hanya membaca data tertentu saja. Selanjutnya, analisis runtime dan execution plan. Nah, runtime menunjukkan waktu yang dibutuhkan query untuk dijalankan. Semakin sedikit data dan kolom yang diproses, maka runtime akan semakin cepat. Actual hits itu menunjukkan jumlah data yang diproses oleh query. Optimization seperti filtering dan predicate passdown dapat mengurangi actual hits. Untuk query stage itu menunjukkan tahapan proses query seperti tabel scan, filtering, projection, index scan, dan output result. Nah, kesimpulan dari pemaparan proyek pada siang hari ini ini dilakukan beberapa teknik query optimization menggunakan DuckDB pada online retail dataset. Optimization yang kami gunakan itu ada filtering, projection, predicate passdown, projection passdown, dan indexing. Hasil optimization itu menunjukkan bahwa, yang pertama, jumlah data yang diproses menjadi lebih sedikit, penggunaan memori menjadi lebih kecil, runtime query menjadi lebih cepat, execution plan menjadi lebih efisien. Dan DuckB itu sangat cocok digunakan untuk analytical processing dan query optimization karena mendukung column oriented processing dan execution plan analisis seperti pada data online retail. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih dan selamat sore.